ketertiban dan juga kenyamanan acara, kami mohon kepada teman-teman semua untuk dapat menonaktifkan mikrofon selama roadshow berlangsung dan juga diharapkan untuk bisa menyalakan kamera video serta menggunakan virtual background yang telah diberikan apabila tidak berhalangan. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman, jangan lupa untuk mengganti format nama menjadi nama _kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan roadshow pada malam hari ini. Baik, sebelum kita lanjut nih ke agenda selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan dong. Tak kenal maka kenalan, teman-teman. Okay. Jadi sebelumnya perkenalkan kami, saya Firman selaku MC pada malam hari ini dan aku ditemani oleh Tirta yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nanti. Nah, sebelum memulai nih teman-teman, mari kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa agar diberikan kelancaran dan selalu dalam lindungannya. Nah, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih nih. Sebelum lanjut, kami mengucapkan selamat datang di Roadshow Civil Expo 2021, The Prospect of Digitization as a Solution for Construction Industry. Mungkin sebelum kita lanjut nih ke selanjutnya cerita, aku penasaran nih, teman-teman itu asal dari mana aja nih? Mungkin bisa ramaikan di kolom chat, mungkin bisa tulis asalnya, asal universitas maupun asal SMA-nya nih. Yo, bener banget nih teman-teman, boleh banget nih ramein di kolom chat. Dari mana aja sih kalian? Tadi aku lihat kayak ada yang dari Unpad. Ada yang dari Bandung tuh. Oh iya. Surabaya. Asik, rame banget nih. Oke, aku juga ngucapin selamat datang nih buat teman-teman dari seluruh universitas di seluruh Indonesia. Nah, karena tanpa bantuan dari teman-teman, roadshow ini juga tidak akan dapat mungkin berjalan. Iya, benar banget tuh teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyempatkan waktu untuk hadir pada Roadshow Civil Expo 2021 ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kami memulai dengan membacakan rundown atau susunan acara dari Roadshow pada malam hari ini. Pertama, ada pembukaan atau doa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kedua, akan ada sambutan yang spesial dari Panitia Civil Expo 2021 nih. Dan ketiga, akan ada presentasi dari tim conference. Keempat, ada presentasi dari tim workshop. Kelima, ada presentasi dari tim lomba DBGBC. Keenam, ada presentasi dari tim CPPC. Ketujuh, ada presentasi dari tim GEC. Dan terakhir, ada tanya jawab. Dan juga akan ada foto bareng. Dan akan kita tutup bersama-sama. Oke, jadi teman-teman nih, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja mendengarkan sambutan hangat dari perwakilan Panitia CIVEX 2021 kepada Mas Riko Agustian selaku perwakilan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Riko di sini mewakili Panitia Civil Expo ITS 2021. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari berbagai universitas yang sudah hadir di acara roadshow kali ini. Mungkin sebelumnya dari Civil Expo sudah melakukan roadshow atau mungkin belum melakukan roadshow di univ-univ dari teman-teman semua. Jadi ini kesempatan bagi kami untuk memaparkan apa aja sih event dan lomba dari Civil Expo 2021 kali ini. Dari acara pembuka, kami akan mengadakan webinar. Dan kami tahun ini juga mengadakan konferensi untuk mahasiswa dan juga terdapat workshop atau pelatihan mengenai BIM-Tekla. Tahun ini Civil Expo ITS 2021 juga mengadakan 3 lomba untuk mahasiswa. Yang pertama ada lomba mengenai geoteknik, yaitu GEC, yang juga tahun ini disponsori oleh Geosystem dan bekerja sama dengan HATI atau Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Yang kedua, kami mengadakan lomba tender, yaitu CPPC, yang tahun ini juga kami berpartner dengan Jasa Marga. Dan yang terakhir, kami juga mengadakan lomba internasional, yaitu Design Blue and Green Building Competition.
Besar harapan dari kami, Panitia Civil Expo 2021, dari teman-teman semua bisa berpartisipasi baik dari event kami maupun dari lomba kami. Dan acara roadshow ini, tujuan kami mengadakan roadshow kali ini supaya dari teman-teman bisa mengetahui bagaimana teknis dan bagaimana cara mendaftar dan lain-lainnya tentang lomba maupun event kami. Dan apabila dari teman-teman ada yang pengen ditanyakan, silakan langsung ditanyakan dan akan langsung dijawab oleh teman-teman panitia semua. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Riko atas sambutan hangatnya sebelum kita memulai acara hari ini. Nah, kalian kan telah dengar nih sambutan dari Mas Riko, teman-teman. Jadi kami harap teman-teman di sini bisa ngajak nih teman-teman dari kampus maupun SMA-nya yang lain untuk join sekarang juga nih. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya itu akan sangat berbobot dan bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk join Civil Expo 2021 nih. Oke. Benar banget. BTW nih, Dir, tadi kan kita udah bukan ya, kita udah bacain susunan acara, dan udah ada sambutan hangat juga nih. Lalu sebenarnya aku masih bingung sih, Civil Expo 2021 itu apa sih? Oke, jadi aku jelasin secara singkat dulu mungkin ya. Jadi Civil Expo ITS 2021 itu merupakan serangkaian acara yang berskala nasional dan juga internasional, yang nanti di dalamnya bakal ada seminar, lomba-lomba di bidang teknik sipilan, dan juga konferensi mahasiswa, gitu. Oh gitu. Terus bedanya dengan Civil Expo 2020 apa ya? Apakah Civil Expo 2021 ini online? Oh ya, benar banget. Itu salah satunya sih ya. Nah, tapi ada yang beda banget nih. Jadi tema CIVEX 2021 ini adalah The Prospect of Digitization as a Solution for Construction Industry. Nah, diharapkan dari acara ini tuh nanti bakal muncul semangat dan juga inovasi baru dari teman-teman generasi penerus insinyur sipil supaya meningkatkan kemampuan daya saing dan juga mengembangkan inovasi dan menciptakan efisiensi dalam persiapan dunia tanpa batas. Gitu, Wan. Walah, jadi gitu ya bedanya. Yoi. Keren. Tapi dengar-dengar juga kayaknya sub-event dan lomba-lombanya beda nih ya. Tadi katanya ada konferensi, ada workshop, terus ada lomba DBGBC, ada CPPC, dan GEC ya. Sebenarnya itu semua tuh bedanya apa sih? Aku penasaran deh. Nah, aku juga penasaran nih sebenarnya. Tapi di sini udah ada teman-teman panitia Civil Expo 2021 yang udah siap jelasin ke kita tentang apa aja sih event-event yang ada di Civil Expo 2021 ini, gitu Mas. Oh gitu. Mungkin bisa langsung aja kali ini, langsung kali ya. Iya, langsung aja. Mungkin, oh ya, aku ingetin juga nih buat teman-teman peserta dari universitas di seluruh Indonesia, nanti di akhir itu bakal ada sesi tanya-jawab dan juga game Kahoot nih. Nah, untuk peserta yang interaktif bertanya dan juga juara 1, 2, dan 3 dari game Kahoot nanti bakal mendapat reward dari panitia. Nah, rewardnya apa? Ditunggu nanti ya. Keren. Nah, aku yakin nih dari teman-teman ini juga pasti udah penasaran kan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja dengerin presentasi dari sub-event pertama di Civil Expo ini, ke Civil Expo Conference. Nah, mungkin buat teman-teman yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, apakah udah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah datang di acara Roadshow CIVEX pada malam hari ini. Aku di sini dari Panitia Conference Civil Expo 2021. Aku bernama Arul dan aku ditemani oleh Mas Rama Pramudia. Monggo Mas perkenalan. Ya, Mas Arul, perkenalkan teman-teman, nama saya Rama dari perwakilan Panitia Conference Civil Expo 2021. Oke, lanjut aja Arul. Oke, siap. Terima kasih Mas Rama. Nah, kali ini kita bakal maparin apa sih itu Conference Civil Expo 2021. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Nah, Konferensi Nasional Mahasiswa Civil Expo 2021 memiliki tema Peran dan Inovasi Sektor Konstruksi Indonesia dalam mewujudkan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19. Untuk periode waktunya itu dari 19 sampai 21 November 2021. Gitu. Nah, Mas, aku punya banyak pertanyaan nih terkait conference ini. Nah, ini
contoh-contoh pertanyaan yang ada di pikiran aku sih. Apa ya conference? Nah, konferensi itu ngapain aja? Tujuannya itu apa sih? Nah, mungkin bisa langsung aku tanyain ya. Untuk dari konferensinya itu sebenarnya apa sih, Mas? Aku masih kurang paham nih, Mas. Mungkin bisa Mas jelasin. Oke, Rul. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti bakal dijawab di slide-slide selanjutnya. Untuk pertanyaan kamu yang pertama, konferensi menurut KBBI yaitu rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Nama lainnya permusyawaratan. Kemudian dari kegiatan konferensi tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah kesepakatan dari hasil diskusi bersama para peserta konferensi yang di mana kesepakatan tersebut akan menjadi solusi yang akan dibawakan ke pihak yang bertanggung jawab atau berwenang untuk mengatasi persoalan tersebut. Intinya ngobrolin masalah sampai memperoleh solusinya tentu dengan tata krama dan etika yang baik. Begitu Mas Heru. Oh, ternyata begitu konferensi itu. Terima kasih, Mas. Aku juga baru tahu nih konferensi itu apa. Dan mungkin untuk selanjutnya, untuk konferensi CIFEX ini ada subtopik atau aspek yang bakal dibawain gitu nggak sih, Mas? Nah, tentu. Jadi untuk subtopik dan aspek-aspek yang ada di konferensi Civil Expo tahun ini ada 3 aspek, Rul. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek human capital. Di situ cara dan langkah mengembangkan sumber daya manusia agar mudah melakukan adaptasi dan selalu berkembang terhadap metode baru dan teknologi yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek teknologi. Teknologi yang didapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pandemi, terutama di sektor konstruksi, baik melalui inovasi baru, metode baru, maupun teknologi yang digunakan itu sendiri. Untuk aspek refocusing, yaitu hal yang kita fokuskan ulang dengan bercermin pada keadaan sekarang sebagai salah satu efek pemulihan terhadap sektor-sektor yang mengalami perlambatan yang sejalan dengan sektor konstruksi. Begitu Mas Arul untuk aspek-aspek yang ada di konferensi. Wah ternyata ada 3 aspek yang menarik nih. Aku juga baru terbuka pandangannya terkait human capital, teknologi, dan refocusing ini. Nah, kalau misalnya aku ikut conference CIFEX ini, ada fasilitas atau benefit yang aku dapetin nggak, Mas? Tentu, Rul. Untuk fasilitas dan benefit yang bakal kamu dapatkan, Rul, yang pertama yaitu mendapat wawasan dan juga adanya relasi baru. Yang kedua, mendengarkan dan berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Yang ketiga, ada akses eksklusif untuk seminar Civil Expo 2021 tahun ini. Kemudian ada e-sertifikat sebagai peserta konferensi. Kemudian ada materi eksklusif dari narasumber. Dan ada awarding untuk best delegate dan best essay. Begitu. Wah, menarik banget ya benefit yang didapat. Aku bisa langsung diskusi dengan narasumber yang pasti mungkin nanti menarik banget nih. Terus ada awarding untuk best delegate dan best essay. Nah, aku juga penasaran nih, Mas. Untuk tanggal atau timeline pelaksanaan conference ini kapan ya, Mas? Oke, untuk timeline konferensi ini bakal aku jelasin di sini. Untuk open essay registration-nya udah dimulai dari tanggal 1 Agustus dan bakal close regis pada tanggal 12 September. Kemudian dan pengumpulan terakhir essay itu ada di 12 September juga. Dilanjutkan nanti ada pengumuman conference partisipan yaitu pada tanggal 29 September. Dilanjutkan untuk pembayaran yang lolos essay pada tanggal 29 September sampai 13 Oktober. Kemudian untuk webinarnya sendiri pada tanggal 30 Oktober, dilanjutkan dengan technical meeting konferensi pada tanggal 18 November. Kemudian untuk hari-harinya sendiri pada tanggal 19 sampai 21 November. Kemudian untuk pengumuman best delegate dan best essay nanti di akhir closing Civil Expo 2021 ini di tanggal 28 November 2021. Gitu Mas Arul untuk timeline-nya. Oh, ternyata untuk conference ini udah dibuka ya registrasinya dan pengumpulan terakhirnya juga sampai 12 September ya. Oke, terima kasih Mas. Dan aku juga baru tahu nih, kan ada acara di November 19 sampai 21. Nah, itu tuh rangkaian acaranya itu ngapain aja sih Mas di tiap harinya? Oke, untuk
kegiatannya untuk hari pertama yaitu pembukaan dan pemaparan narasumber mengenai topik yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas pada konferensi Civil Expo 2021. Untuk hari yang kedua yaitu peserta konferensi dibagi menjadi 3 kelompok dan memasuki room aspek yang sesuai dengan hasil seleksi esai. Kemudian dilakukan pemaparan esai dan forum group discussion. Untuk hari yang ketiga yaitu semua peserta dijadikan satu untuk membahas keseluruhan dan solusi yang akan disampaikan kepada pihak yang berwenang gitu. Oh, ternyata di tiap harinya rangkaian kegiatannya berbeda-berbeda ya. Jadi menarik banget nih, nggak bisa dilewatin satu hari pun. Dan kalau aku mau daftar, ada syarat atau ketentuan yang harus aku penuhi nggak, Mas? Tentunya ada nih, Ruh. Untuk persyaratan dan ketentuan pesertanya sendiri, yang pertama, calon peserta konferensi merupakan mahasiswa atau mahasiswi aktif jenjang S1, D3 atau D4 sampai tanggal 22 November 2021 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Untuk yang kedua, yaitu calon peserta konferensi dapat mendaftarkan diri secara individual atau berbentuk tim dengan satu tim beranggotakan maksimal 3 orang. Untuk yang ketiga, setelah adanya pengumuman peserta lolos konferensi harus membayar biaya pendaftaran sebesar 50.000 per orang. Untuk yang terakhir yaitu calon peserta wajib mematuhi segala peraturan yang telah dibuat panitia dari awal pendaftaran hingga akhir kegiatan konferensi. Oh, jadi untuk registrasi pertama itu gratis ya? Aku baru bayarnya kalau udah lolos aja ya, Mas? Nah, benar Mas Arul. Oke, kan ini aku udah tahu nih syarat dan ketentuan pendaftarannya. Kalau cara daftarnya itu gimana sih, Mas? Nah, untuk cara pendaftarannya sendiri, kalian pertama bisa mengakses di intip.in/tourconferencefacts 2021 untuk mencari peraturan dan teknis-teknis yang ada di konferensi Civil Expo 2021. Selanjutnya, kalian bisa memilih aspek dan menuangkan ide kalian dalam bentuk esai, dan dilanjutkan mendaftar pada intip.in/pendaftaran konferensi CIVEC 2021. Gitu. Untuk pendaftarannya mudah banget ya, ribet, cuman 3 doang nih. Tentunya, Mas Arul. Dan kalau aku mau nanya-nanya tentang konferensi ini, aku bisa ngehubungin lewat mana ya, Mas? Nah, untuk yang masih bingung untuk konferensi ini, kalian bisa ngakses di Instagram, Line, dan Twitter Civil Expo. Kemudian ada kontak personnya panitia konferensi Civil Expo 2021 sendiri, yaitu ada Mas Arul yang sekarang presentasi dan Mbak Lita. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Udah ngasih tahu secara jelas terkait konferensi Civil Expo 2021 sekarang nih. Terima kasih untuk para teman-teman telah mendengarkan pemaparan dari kami Panitia Conference Civil Expo 2021. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan jangan lupa mendaftar Civil Expo 2021. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak nih Mas Rama dan Mas Arul atas pemaparannya mengenai Civil Expo Conference. Jadi mungkin kalau aku bisa simpulin dikit nih, Civil Expo Conference merupakan wadah diskusi antar mahasiswa dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, di mana diharapkan peserta dapat mengobrolkan suatu masalah sehingga mendapatkan solusinya. Dan pada Civil Expo Conference ini akan membahas peran dan inovasi sektor konstruksi Indonesia dalam mewujudkan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19 guna meningkatkan kesadaran dan wawasan mahasiswa serta pihak-pihak yang terkait. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun ragu mau daftar atau enggak, mungkin dapat menghubungi CP-nya tadi ya, kontak personnya yaitu Mas Arul dan Mbak Lita. Atau dapat langsung aja mengunjungi Instagram Civil Expo ITS di @civilexpoits. Nah, mungkin selanjutnya ada apa nih, Tir? Sebelum kita lanjut. Selanjutnya nih ada workshop nih kayaknya. Wah, ada workshop ya? Workshop apa nih kayaknya? Aku juga kurang tahu nih, aku nggak mau spill deh, aku nggak mau spill. Oh, jadi kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja tanya ke panitia yang bertugas. Nah, kepada teman-teman workshop nih, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Oke, makasih untuk MC Mbak Tirta dan Mas Wirman untuk kesempatannya.
Sebelumnya teman-teman perkenalkan, aku Nilam dari Teknik Sipil ITS selaku panitia workshop CIVEX pada tahun ini. Tentunya di sini aku nggak sendirian, aku dibantu sama temanku untuk menjelaskan workshop. Ada Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Ya, halo, kenalkan saya Irfan, salam kenal semuanya. Oke. Jadi di sini aku sama Mas Irfan bakalan ngejelasin untuk workshop CIVEX pada tahun ini. Jadi pada tahun ini CIVEX mengadakan workshop untuk Building Information Modeling TEKLA. Ya. Ini lanjutnya. Di sini Mas Irfan bakalan bantu ngejelasin nih apa sih workshop itu, Mas Irfan. Terus mungkin buat teman-teman juga yang belum pernah mengikuti workshop pasti bingung kan workshop itu apa sih. Terus emang ikut workshop tuh seru ya. Terus nanti bakalan ngapain aja sih di workshop itu, Mas Irfan boleh dong dijelasin. Oke, terima kasih Mbak Nilam untuk pembukaannya. Oke, saya akan mulai dari pengertian workshop itu sendiri ya. Jadi, workshop BIMTEK lah. Kita mulai dari kata workshop itu sendiri. Workshop itu adalah suatu pertemuan yang mana sekelompok orang memiliki minat, keahlian, ataupun profesi pada bidang tertentu yang terlibat aktif dalam suatu diskusi dan kegiatan intensif dalam suatu objek maupun proyek tertentu. Nah, kalau kita gabungkan sama BIM, workshop BIMTEK Class Structure yang akan diadakan oleh CIVEX pada tahun ini merupakan kegiatan pelatihan software teknik sipilan yang menghadirkan trainer ahli untuk memberikan tutorial penggunaan aplikasi TEKLA Structure pada proyek konstruksi. Seperti itu, Mbak Nilam. Wah, berarti nanti bakalan ada trainer yang ahli ya, Mas. Terus trainer itu siapa sih, Mas, untuk workshop kali ini? Oke, kami akan kenalkan trainernya, yaitu ada Pak Imam Agung Baskoro ST. Beliau adalah BIM Engineer dari PT Wika Gedung TBK. Beliau ini juga sudah sering mengisi pelatihan yang tentang software TEKLA. Ya, seperti itu, Mbak. Berarti buat teman-teman yang cukup sering ikut workshop, mungkin nggak asing ya sama Bapak trainer kita. Terus kira-kira manfaat ikut workshop ini tuh apa sih, Mas? Nanti yang boleh ikut tuh siapa aja sih yang boleh ikut workshop ini? Oke, akan saya jelaskan setelah ini. Jadi manfaat pertama dari ikut pelatihan TEKLA ini, yang pertama yaitu kita mendapatkan materi tentang workshop itu. Saya sebutkan yang pertama ada TEKLA Structure Interface Medium Advanced, yaitu cara mendownload aplikasi TEKLA itu dan fungsi-fungsi dasar dari TEKLA tersebut. Kemudian yang nomor 2 ada Create Model from AutoCAD, nantinya akan mengimport dari AutoCAD ke format TEKLA. Kemudian yang ketiga ada Detailing Rebar, ini nanti berguna dalam pemodelan tulangan. Kemudian ada Filtering dan Using Organizer, akan berguna dalam klasifikasi material. Kemudian ada 4D Schedule dan Produktivitas. Nanti ini kita akan membuat seperti penjadwalan proyek. Kemudian untuk manfaat berikutnya ada fasilitas. Yang pertama itu kita akan mendapatkan networking tentunya. Kita bisa kenal banyak teman dari universitas lain. Kemudian kedua ada video playback, yaitu video recording. Kemudian ketiga ada grup diskusi. Yang keempat assessment atau penugasan. Yang kelima 2 assertive. Kenapa ada 2? Yang pertama ini assertive-nya untuk kehadiran teman-teman semua. Kemudian untuk assertive kedua itu diberikan ketika teman-teman telah melaksanakan penugasan. Nah, untuk persyaratan peserta, yang pertama, peserta merupakan mahasiswa atau mahasiswi masyarakat umum atau finalis CPWC. Kemudian kedua, peserta membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000 per peserta. Yang ketiga, peserta melakukan pendaftaran dan melampirkan bukti pembayaran di link yang sudah tertera di PPT ini. Mungkin bisa teman-teman screenshot dulu. Yang keempat, peserta mempunyai hardware atau laptop atau komputer yang mampu menjalankan program TEKLA Structure dan Autodesk Navisworks. Nah, caranya untuk memastikan komputer kita ini mampu untuk menjalankan software tersebut ada 2 nih. Yang pertama, teman-teman bisa memastikan spek hardware mempunyai spek yang lebih baik atau minimum software sebagai berikut. Yang pertama, RAM-nya 16 GB,
GPU prosesornya Intel Core i5 2 plus GHz, kemudian VGA-nya NVIDIA GeForce RTX 2600-2070. Kemudian cara kedua yaitu mendownload atau menginstal trial version resmi dari masing-masing software di website resmi software. Ini bisa teman-teman search di Google dan kemudian mencoba software tersebut dan kalian bisa menilai sendiri apakah software tersebut mampu dijalankan oleh hardware kalian. Kemudian yang kelima, peserta mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh panitia dari awal pendaftaran hingga akhir kegiatan workshop. Seperti itu, Mbak Nilam. Wah, kalau gitu cara daftarnya gimana nih Mas Irfan? Boleh dong dibantu jelasin ke teman-teman? Oke, saya akan jelaskan. Untuk cara pendaftarannya sebagai berikut. Yang pertama, silahkan mengisi link berikut, intipin pendaftaran workshop GFEC 2021, dan untuk TOR, teman-teman bisa mengakses di link intipin/TOR workshop GFEC 2021. Kemudian yang kedua, peserta melakukan pembayaran sebesar 200.000 di ATM berikut. Yang pertama Bank BCA atas nama Nadia Sukma, nomor rekeningnya yang tertera di PPT, kemudian Bank BNI atas nama Nadia Sukma juga, nomor rekening tertera di PPT. Kemudian yang ketiga, peserta wajib join grup yang tertera pada link pendaftaran. Nah, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu ini untuk cara pendaftarannya. Oke, teman-teman jangan lupa di screenshot ya buat cara pendaftarannya biar nggak lupa. Terus Mas Irfan, tadi kan kita udah jelasin materinya, fasilitasnya, persyaratannya, terus cara pendaftarannya juga. Kira-kira kapan nih teman-teman yang tertarik ikut workshop bisa ikut mulai daftar, terus kapan sih penutupannya biar teman-teman nggak ketinggalan daftar gitu. Karena sayang banget kalau misalnya sampai nggak ikut workshop ini. Oke, untuk open register-nya kita udah buka dari tanggal 17 Agustus dan akan kami tutup pada 31 Oktober 2021. Kemudian untuk technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021. Nah, kemudian untuk workshop ini nanti akan dibagi menjadi 3 hari. Untuk tanggal 5 November ini untuk session 1, 6 November besoknya itu session 2 dan 3, kemudian 7 November besoknya itu session 4 dan 5. Kemudian setelah teman-teman dapat materi yang dijelaskan oleh trainer, teman-teman akan diberi penugasan dan assessment itu. Assessment-nya ini nanti akan dilaksanakan dengan durasi tanggal 8 sampai 21 November 2021. Oke, terima kasih Mas Irfan untuk penjelasannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ikut workshop, dicatat tanggalnya, tanggal pendaftaran, tanggal penutupannya juga, supaya nggak ketinggalan pendaftaran. Karena workshop ini berguna banget sih buat kita mahasiswa sipil ya Mas Irfan tentunya. Betul sekali. Buat teman-teman yang masih pengen tanya lebih lanjut lagi tentang workshop ini atau masih bingung nih kira-kira laptopku udah cukup nggak ya spesifikasinya, bisa banget menghubungi kontak yang tertera lewat Instagram Civil Expo, Line, Twitter, atau juga melalui WA dan lain atas nama Jeremy dan Ricky di nomor dan ID lain berikut. Boleh di screenshot dulu teman-teman biar nanti bisa menghubungi kontaknya langsung. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, mungkin cukup sekian dari teman-teman workshop. Kami kembalikan ke MC. Oke, keren banget sih. Terima kasih teman-teman dari workshop. Nah, kalau boleh aku simpulin lagi nih teman-teman. Jadi di workshop ini nanti tuh kita bakal belajar software namanya Tekla Structure. Nah, dari yang aku tahu nih, Man, Tekla Structure tuh ini nanti penting banget buat Building Information Modeling atau BIM yang saat ini tuh sedang gencar-gencarnya dikembangkan di bidang konstruksi. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik buat nambah hard skill, apalagi nanti bakal dapat networking, terus juga video, terus grup diskusi, dan juga 2 sertifikat, bisa langsung aja nih daftar di intip.in/pendaftaran workshop CFEX 2021. Nah, buat teman-teman juga yang tadi kelewatan tentang cara pendaftarannya, bisa banget nih cek di Instagram kita di @civilexpoITS. Gitu. Nah, Man, tadi kan kita udah dengerin nih dari workshop, terus juga dari conference. Kamu tahu nggak abis ini kita mau masuk ke apa nih? Nggak tahu, kayaknya penutupan ya. Loh, cepet banget ya?
Belum dong. Jadi Oh, belum. kita masuk dulu ke lomba-lomba keteknik sipilannya nih. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Boleh nih. Yang pertama kita ada DBGBC. Nah, apa nih Man DBGBC nih? Wah, aku juga nggak tahu sih. Mungkin langsung aja nih kepada Oh, tim. ini udah ke-spill nih. Waduh, DBGBC kayaknya udah semangat banget nih timnya ya. Semangat banget. Mungkin kita langsung aja nih kali ya, kasihin ke panitia yang bertugas. Baik. Silakan. Oke, layar tuh pasti udah kelihatan ya. Oke, langsung saja mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Kilian, sini sebagai staf dari Design Blue and Green Building Competition. Sini saya bersama teman saya. Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Agustinus Asep Nainggolan. Saya juga staf di PGBC. Oke, di sini kami akan memaparkan tentang Design Blue and Green Building ini. Oke, mungkin langsung saja. Pertama, kenapa sih kami mengambil tema Design Blue and Green Building? Kenapa blue, kenapa green? Nah, pertama, Indonesia itu sangat rentan terhadap gempa dengan juga bencana kedua yang sering melanda Indonesia, yaitu banjir. Penyebab-penyebab banjir ini banyak, tapi yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah sistem drainase yang kurang teratur, yang sering kesumbat, dan juga pemanfaatan RTH yang tidak efisien. Oleh sebab itu, kami dari CIFEX mengambil tema Design Blue and Green Building ini dengan judul High Building Design with Earthquake Resistance, Optimum Drainage Flow, and Energy Utilization. Nah, di mana kami mendesain bukan cuma gedungnya yang didesain, tapi juga lingkungan di sekitar gedungnya itu, kinerja antar gedung dan juga lingkungan ruang tanam hijaunya, pemanfaatan energi yang optimal, dan juga aliran drainase baik dari gedung maupun ke lingkungannya itu yang teratur. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengikuti lomba ini. Pertama, teman-teman harus berasal dari universitas-universitas di seluruh dunia. Jadi ini lomba internasional. Kemudian tiap tim itu hanya bisa terisi oleh 3 mahasiswa, di mana minimal 1 mahasiswa itu harus berasal dari jurusan teknik sipil. Kemudian tiap tim juga harus diwajibkan mempunyai 1 dosen pembimbing. Nah, untuk timeline-nya ini pendaftarannya sudah dimulai dari 16 Juli kemarin, akan dibuka sampai 15 Oktober. Nah, ini dalam kurung waktu ini, teman-teman dapat mulai untuk membaca TOR, pemahaman TOR, bertanya-tanya kepada kontak person, dan juga memulai penulisan proposal. Untuk detailnya itu sendiri akan bisa lebih jelas jika teman-teman membaca TOR. Kemudian untuk deadline pengumpulan proposalnya dan juga 3D video renderingnya itu di 16 Oktober. Dan akan diumumkan finalisnya pada 7 November. Kemudian tahap finalnya diadakan pada 27 November. Untuk tahap penyisian sendiri, teman-teman harus membuat proposal di mana berisi konsep desain gedung Green and Blue Building teman-teman semua. Untuk data teknikalnya itu dapat diakses di link intip.in/data-dbgbc ini, atau link ini dapat teman-teman lihat juga di TOR. Kemudian penulisan TOR itu harus sesuai dengan attachment 5 yang ada pada TOR. Dan juga isi proposal itu harus ada structural strength analysis-nya, sistem drainasenya, utilisasi dari ruang tanam hijaunya, dan juga pemanfaatan energi yang optimum. Lebih jelasnya dapat teman-teman baca di dalam TOR. Kemudian yang akan dipilih menjadi finalis adalah 6 tim. Nah, untuk tahap finalnya sendiri, detailnya itu akan dibahas pada technical meeting dari finalis. Jadi untuk di sini tidak akan disampaikan secara detail. Oke, selanjutnya dilanjutkan teman-teman. Oke, lalu bagaimanakah cara teman-teman untuk mendaftar lomba ini? Ya, pertama-tama teman-teman harus mendownload TOR-nya terlebih dahulu. Teman-teman dapat akses di intip.in/tor-dbgbc 2021. Lalu kemudian teman-teman membayar biaya registrasi.
lalu mengisi registration form pada intipin/registration form DBGBC. Lalu teman-teman sesuai dengan editor, teman-teman mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan ke email dbgbc.cifekites@gmail.com, kemudian melakukan konfirmasi kepada kontak person yang akan tertera untuk mengetahui apakah sudah jelas atau sudah pasti belum teman-teman mendaftar. Seperti itu. Lalu, apakah yang akan teman-teman dapatkan bila mengikuti lomba DBGBC ini? Pertama-tama teman-teman bakal dapat banyak pengalaman tentunya, karena ini merupakan kompetisi internasional. Kemudian, kompetisi ini pun dilaksanakan secara online, sehingga teman-teman dapat mengerjakan ini dari rumah, terus tidak perlu datang ke ITS untuk final, dan teman-teman tidak perlu membuat prototipe untuk desain yang telah teman-teman rencanakan. Lalu, ini adalah prize bagi teman-teman yang menang dalam lomba ini. Untuk juara pertama mendapatkan 10 juta rupiah, untuk juara kedua mendapatkan 7.500.000 rupiah, dan untuk juara ketiga mendapatkan 5 juta rupiah, dan seterusnya. Dan tentu saja setiap prize ini bakal disertai dengan plakat dan e-sertifikat yang nantinya akan berguna bagi kehidupan teman-teman juga untuk perkuliahan atau dan lain sebagainya. Lalu ini adalah kontak person dan sosial media yang teman-teman dapat hubungi. Bila teman-teman ingin tahu informasi lebih lanjut, atau soal teknis, atau soal apa yang perlu dipersiapkan, bisa langsung kontak Novita dan Rizky. Ini sudah ada line dan WA-nya. Lalu kalau misalnya teman-teman juga ingin tahu gitu tentang CIFEX secara keseluruhan, teman-teman bisa langsung akses di sosial media yang kami punya di Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan official account line. Ya, sekian dari DBGBC. Oke, sekian dari DBGBC. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke MC. Thank you. Baik, terima kasih banyak nih dari tim DBGBC, Mas Kilian dan juga Mas Agustinus, mohon maaf. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, aku coba simpulin dikit nih, apa sih itu desain Blue and Green Building? Jadi secara singkat, desain Blue and Green Building merupakan lomba internasional nih teman-teman. Jadi antar kampus, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia tentunya. Di mana peserta dituntut untuk merancang struktur bangunan yang tahan bencana, tapi tetap ramah lingkungan, dan juga memiliki water management yang optimal, baik irigasi maupun drainase. Dan juga tema dari DBGBC ini adalah High Building Design with Earthquake Resistant, Optimum Drainage Flow, and Energy Utilization. Jadi, buat kalian yang pengen daftar lomba yang berbau rancang bangunan ini bisa langsung ke intip.in/registration form DBGBC. Mungkin habis ini panitia bisa share kali linknya di kolom komentar. Kolom chat maksud saya. Dan juga hadiahnya ini juga cukup gede ya teman-teman. Pertama ada juara 1 10 juta, juara 2 7,5 juta, dan juara 3 5 juta. Serta sertifikat yang merupakan lomba internasional teman-teman. Jadi keren banget kan teman-teman. Tapi selanjutnya ada yang nggak kalah keren nih dari tim CPPC. Mungkin CPPC itu apa sih, Tir? Oke, jadi aku spill dikit ya. Jadi CPPC itu Construction Project Planning Competition. Gitu. Wah. Itu sih aku tahunya. Yang lain aku nggak tahu. Wah, menarik sih ini. Aku kan suka nih kayaknya kalau lomba-lomba yang kayak gini nih. Oh ya? Iya, mungkin bisa langsung dimulai aja kali ini dari tim CPPC. Iya, terima kasih kepada moderator. Mungkin nanti ini saya izin untuk share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke. Ya, mungkin kepada Kak Korin, waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Silakan. Oke, terima kasih kepada MC dan Mas Fatnya. Selamat malam teman-teman semua. Saya dan rekan saya, Mas Fatnya, Mas Adik, dan Mbak Safia, sebagai perwakilan dari tim CPPC ingin menginformasikan kepada teman-teman semua apa itu CPPC. Nah, seperti yang terlihat di layar, CPPC merupakan singkatan dari Construction Project Planning Competition. Kira-kira apa sih CPPC itu? Nah, dari namanya aja udah ketebak nih. CPPC merupakan lomba di bidang manajemen konstruksi, khususnya di bidang tender. Bisa dilanjut, Mas Fatnya. Nah, pada tahun ini, CPPC CIFEX 2021 bekerjasama dengan
pihak jasa marga yang pastinya bakal menarik banget nih lomba CBBC ini. Oke, bisa dilanjut. Nah, apa sih yang menjadi dasar atau latar belakang sehingga diadakan lomba tender ini? Yang pertama, tender merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia barang dan atau jasa. Kegiatan tender menjadi suatu tahapan yang penting bagi para kontraktor sebagai penyedia barang atau jasa, di mana para kontraktor saling bersaing untuk dipilih sebagai penyedia terbaik dan memiliki kompetensi di bidangnya. Akan tetapi, selama proses pengadaan barang atau jasa konstruksi, terkadang timbul beberapa kendala yang dapat berpengaruh terhadap proses realisasi nih teman-teman. Salah satu kendala yang terjadi yaitu adanya kurangnya keakuratan dalam perhitungan volume. Di zaman industri 4.0 ini, penggunaan BIM menjadi semakin dimarakkan dalam proses perencanaan suatu proyek. Dengan adanya BIM ini, diharapkan dapat menunjang upaya pembangunan yang berkelanjutan serta meminimalisir kekurangan atau kesalahan yang terjadi. Sehingga BIM sangat penting teman-teman untuk dipelajari. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu, kami membawakan tema Optimization of Digital-Based Infrastructure Development Project untuk lomba CBBC di CIFEX 2021. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Mas Adit. Oke, terima kasih Mbak Korin. Nah, selanjutnya merupakan timeline dari lomba CBBC itu sendiri. Nah, lomba ini sudah dimulai dari pendaftaran peserta yang dibuka sampai 10 September nanti. Nah, itu kurang lebih 2 minggu lagi ya. Jadi teman-teman boleh segera untuk langsung buka link intip.id-nya dan mendaftar di perlombaan ini. Nah, setelah mendaftar akan ada pembagian soal pada tanggal 11 September, lalu akan dilakukan advising dari tanggal 11 sampai 15 September, lalu untuk untuk pengumpulan dari pekerjaan soalnya itu dikumpulkan pada tanggal 12 Oktober, lalu pada tanggal 31 Oktober akan diumumkan finalisnya, dan setelah itu akan dilakukan technical meeting. Setelah technical meeting, para finalis akan mendapatkan pelatihan BIM pada tanggal 5-7 November. Nah, perlu diingat pelatihan BIM ini untuk para finalis adalah gratis. Lalu setelah didapatkan pelatihan, para finalis akan mengerjakan study case BIM dari tanggal 7 sampai 21 November. Setelah dikerjakan akan dipresentasikan di final nanti pada tanggal 27 November dan keesokan harinya akan diumumkan pemenangnya. Untuk ketentuan peserta, sama seperti lomba yang lain, satu tim terdiri minimal dari 2 orang dan maksimal 3 orang. Bebas dari jurusan manapun, tapi minimal 1 orang berasal dari jurusan teknik sipil, dan setiap perguruan tinggi bebas mengirimkan lebih dari 1 tim. Peserta yang diperbolehkan untuk mengikuti lomba adalah mahasiswa S1, D3 maupun D4. Lalu mahasiswa harus berstatus sebagai mahasiswa aktif sampai perlombaan berakhir nanti. Nah, peserta hanya boleh mewakili 1 tim saja, tidak boleh berangkap dengan tim yang lainnya. Dan 1 tim diwajibkan dibimbing oleh 1 dosen pembimbing. Nah, dan setiap 1 dosen pembimbing diperbolehkan membimbing lebih dari 1 tim. Setiap tim hanya diperkenankan membuat 1 dokumen yang belum pernah diperlombakan atau dipublikasikan di manapun. Nah, masuk ke cara pendaftarannya, teman-teman bisa mendownload di link intip.in/CBBC 2021, lalu bisa membayar pendaftaran, mengisi form, dan mengirim berkas di intip.in pendaftaran CBBC CIFEX ITS 2021. Nah, setelah pendaftaran selesai, bisa segera konfirmasi ke CP nanti di akhir presentasi. Next. Nah, yang pertama ada tahap seleksi dari lomba ini. Peserta yang bila mengumpulkan dokumen penawaran melebihi tanggal dan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dianggap gugur. Nah, dokumen penawaran ini ada beberapa kategori yang akan dinilai, yaitu dokumen administrasi 15%, metode konstruksi dan inovasi 30%, manajemen proyek 40%, dan dokumen biaya 15%. Nah, jumlah tim yang akan lolos ke final adalah sebanyak 5 tim, dan pengumuman tim yang lolos tahap seleksi akan diumumkan melalui laman media sosial Instagram Civil Expo 2021. Nah, dan pengumuman hasil penilaian tiap tim akan dikirimkan melalui grup media sosial WhatsApp CBBC CIFEX 2021 terkait kebenaran dan keakuratan hasil penilaian, dan pengumuman pemenang kembali kepada peraturan lomba nomor 5.
Nah, setelah tahap seleksi dilakukan tahap final. Peserta yang lolos tahap final dimohon untuk segera konfirmasi ke JP melalui ketua tim. Bila sampai 1 November belum melakukan konfirmasi, maka akan juga dianggap gugur. Nah, setelah peserta yang sudah konfirmasi ke JP akan diundang ke dalam grup WhatsApp untuk finalis JPPC 2021. Peserta dari tim yang lolos tahap seleksi memiliki hak untuk dapat mengikuti pelatihan BIMTEKLA Structure secara gratis. Jadi tidak perlu membayar seperti teman-teman yang kalau mau mendaftar workshop gitu ya. Lalu tahap final akan ada 3 penilaian wajib yang akan diikuti, yaitu penilaian dokumen penawaran yang dibuat saat tahap seleksi, lalu ada penilaian presentasi final, dan penilaian Studycase BIM yang telah teman-teman kerjaan pada saat final. Untuk bobot penilaian, yang pertama ada proposal penawaran 20%, presentasi atau saat pemaparan 20%, saat tanya jawab 20%, dan Studycase BIM 40%. Ya, kembali kepada poin tahap final kedua, segala bentuk pengumuman akan dilakukan di grup media sosial WhatsApp grup finalis JPPC. Nah, untuk pemaparan izin teknis serta agenda final studies BIM akan dilakukan saat technical meeting para finalis. Dan pelaksanaan tahap final secara keseluruhan sesuai dengan timeline yang telah diberikan, dan link-link akan diberikan melalui grup media sosial WhatsApp para finalis. Oke, mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Safia, untuk kira-kira. Baik, terima kasih Mas Adit atas penjelasannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan benefitnya. Jadi keuntungan dari mendaftar JPPC ini adalah next. Given volume. Kemudian verified work document, expert and practitioner, free BIM 40 level training, certificate of BIM, and prize. Jadi nanti bagi kalian ada hadiahnya juga bagi peserta yang telah lolos untuk JPPC. Next. Apa sih yang akan kamu peroleh jika mendaftar JPPC? Next. Jadi yang akan kalian peroleh adalah pengetahuan dan pengalaman, qualified hard skill, kemudian relasi, dan juga uang. Bagi kalian yang lolos untuk yang menang di JPPC. Oke, akan dilanjutkan oleh Mas Pratnya. Ya, terima kasih Kak Safia atas waktu dan kesempatannya. Ya, mungkin untuk rekan-rekan kampus Indonesia di sini, terima kasih banget sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Bahwasannya memang lomba JPPC atau lomba tender, tadi mungkin kalau kalian mengikuti dari awal, memang ada teknis pelaksanaan meliputi teknis seleksi dan juga dari teknis pelaksanaan final. Jadi mana kita di sini juga menyusun sebuah acara lomba tender ini berusaha untuk mengikuti kebutuhan yang ada di lapangan. Salah satunya adalah mungkin building information modeling, di mana itu banyak diterapkan di BUMN karya di Indonesia. Nah, oleh sebab itu kami di sini berusaha memberikan lomba tender dengan pengalaman yang lebih, di mana pengalaman lebih itu meliputi tadi, terima kasih banget kepada Kak Safia sudah menjelaskan terkait dengan given volume dan juga beberapa aspek-aspek benefit lainnya. Yang di mana itu kalau mungkin nanti rekan-rekan kampus Indonesia ingin tanyakan apa maksudnya, silahkan di saat sesi tanya jawab. Tapi selain dari itu semua, di dalam kondisi pandemi ini tentu kita inginlah berusaha untuk mencari penghasilan sampingan karena kita sebagai mahasiswa ya gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi suatu pertimbangan kalian buat untuk mendapatkan penghasilan, salah satunya atau passive income lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang pertama, juara 1 berhak mendapatkan 10 juta rupiah. Kemudian juara 2 berhak mendapatkan 7.500.000 dan juara 3 berhak mendapatkan 5 juta. Namun di sini kami memberikan penawaran spesial kepada kalian rekan-rekan kampus Indonesia ini untuk mewakili dari masing-masing kampusnya. Jika untuk base case-nya bahwasannya Anda mendapatkan juara 1 dan juga ketika dalam aspek penilaian Anda mendapatkan juara kategori manajemen konstruksi terbaik serta juara kategori Studycase terbaik, tentu hal ini akan menjadi peluang bagi saudara-saudara sekalian untuk apa? Untuk mendapatkan hadiah lebih. Karena di sini kami tentu akan mengapresiasi kepada rekan-rekan di sini
jika memang ada kualitas lebih dari masing-masingnya, kami harus mau tidak mau memberikan apresiasi, karena itu sebagai bentuk penghargaan kami kepada calon peserta atau calon pemenang. Nah, sehingga best case-nya adalah kalau seumpama Anda mendapatkan juara 1 dan juga mendapatkan juara kategori manajemen konstruksi terbaik dan juga kategori strategis terbaik, maka Anda mendapatkan hadiah total 10.300.000, yang artinya uang pendaftaran juga sudah kembali dan juga sudah mendapatkan uang hadiah sebesar 10 juta, dan yang ketiga mendapatkan pelatihan BIM strategis tekla sampai tingkatan 4D atau 4 dimensi secara gratis. Nah, seperti itu. Selain itu, karena ini sifatnya kompetisi, tentu kami memberikan apresiasi tambahan. Apakah apresiasi tambahan itu? Yang pasti adalah trofi, sertifikat, dan merchandise. Seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan kampus se-Indonesia di sini, apabila masih ada yang membuat ragu atau masih ingin yang ditanyakan, atau mungkin masih ada yang kurang meyakinkan daripada pemaparan kami, silakan menghubungi CP yang ada di layar ini. Mungkin saya berikan waktu 1-5 detik untuk screen capture supaya tersimpan dengan baik. Mungkin saya berikan waktu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mohon maaf, waktunya sudah habis. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kampus Indonesia di sini. Saya mungkin mengutip dari kalimat bijak daripada Pak Dahlan Iskan, karena beliau adalah salah satu role model kami, bahwasannya habiskan aja gagal saat usia muda. Artinya jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, as long as itu menambahkan ilmu dan wawasan kita ke depannya. Seperti itu. Ya, mungkin kepada moderator saya izin untuk stop share dan kembalikan waktu dan tempat kepada Anda. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari CPPC. Seru banget ya kayaknya. Nah, aku mau jelasin secara singkat lagi nih teman-teman. Jadi CPPC ini adalah Construction Project Planning Competition. Nah, di mana nanti di lomba ini tuh peserta bakal dituntut untuk merencanakan proyek konstruksi dengan tema optimalisasi pengembangan infrastruktur proyek berbasis digital. Nah, buat teman-teman nih, jangan lupa daftar ya, karena kalian tuh nggak bakal cuma dapat ilmu tender, tapi juga kayak kata Mas Pratnya tadi, kalian bakal dapat penghasilan. Nah, 10 juta kalau misalnya kalian juara pertama, dan juga 10 juta plus kalau misalnya kalian juga menang kategori-kategori yang sudah disebutkan tadi. Nah, selain itu kalau misalnya kalian lolos final nanti nih, bakal bisa ikut workshop BIM Tekla yang udah dijelasin tadi, dan juga bisa dapat sertifikatnya tentunya. Gitu. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalnya masih bingung tentang pendaftarannya, atau tadi nggak sempat screenshot info-infonya, mungkin bisa langsung aja kepoin di IG kita, di @civilexpo_its, atau bisa juga nanti tanya-tanya ke pas seksi tanya-jawab. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih, Man. Habis ini apa? Lanjut dong. Lanjut terus lah. Apa nih habis ini, Man? Habis itu ada namanya Geotechnical Engineering Competition nih. Oh, itu buat kayak para pengendali tanah gitu ya? Wah, bisa jadi sih. Mungkin langsung aja kita tanya ya kepada Mas Raihan dan Mas Ignatius Mario. Gimana? Apakah sudah siap, Mas? Oke, terima kasih MC atas waktunya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raihan. Hari ini bersama Haris dan Mario akan menjelaskan tentang Geotechnical Engineering Competition. Mungkin bisa di next. Nah, Geotechnical Engineering Competition atau GEC sendiri berangkat dari 3 permasalahan utama, teman-teman. Yang pertama itu adanya pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia. Bisa kita lihat sekarang juga masih PPKM juga, dan terjadi banyak lonjakan kasus, dan hal tersebut menyebabkan kenaikan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang membuat penghematan biaya konstruksi. Lalu yang kedua adanya bencana gempa dan banjir yang menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum. Nah, tentunya sebagai kita seorang civil engineer juga harus bisa memikirkan bagaimana penanganan kerusakan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dari peningkatan efisiensi dan efektivitas tersebut, tentunya di era yang sekarang ini salah satu solusinya ini merupakan digitalisasi yang tentunya bagi kita semua ini merupakan tantangan, terutama di era revolusi industri 4.0. Next. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa? Nah, kita juga bisa nih berkontribusi dengan mengikuti lomba Geotechnical Engineering Competition yang pada tahun ini mengusung tema Innovative Planning in Soil Recovery for Post-Disaster. Next.
Nah, untuk timeline-nya sendiri, kami sudah membuka pendaftaran sejak 16 Juli dan akan ditutup pada tanggal 17 September. Lalu untuk soal study case babak penyisihan akan dibagikan pada tanggal 19 September dan akan dikumpulkan berupa soft copy-nya aja pada tanggal 17 Oktober. Lalu untuk finalis akan diumumkan pada 7 November dan finalis berkesempatan untuk mengikuti seminar PIT-Hati pada tanggal 9 sampai 10 November. Nah, apa itu PIT-Hati nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu untuk technical meeting final akan diadakan pada 24 November dan 25 November akan dilakukan pemaparan study case untuk babak final. Lalu untuk presentasi finalis akan diadakan pada tanggal 27 November dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 November. Next. Nah, lalu siapa aja sih yang bisa mengikuti GEC ini? Yang pertama, peserta merupakan mahasiswa undergraduate S1, D3, atau D4 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Lalu satu tim terdiri dari 3 orang mahasiswa aktif dan harus berasal dari perguruan tinggi yang sama. Lalu setiap perguruan tinggi boleh mengirimkan lebih dari 1 tim dan peserta lomba tidak diperkenankan untuk bergabung di tim lain. Nah, lalu satu tim harus beranggotakan minimal 1 anggota dari program studi teknik sipil dan peserta lomba GEC tidak diperkenankan untuk bergabung ke dalam perlombaan Civil Expo yang lain kecuali konferensi. Dan yang terakhir, dalam satu tim harus ada minimal 1 dosen pembimbing dan diperbolehkan tidak termasuk anggota hati. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Oke, terima kasih untuk teman saya Rehan. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dari saya di Makai background. Jadi selanjutnya untuk cara pendaftaran dan pembayarannya itu kalian bisa menulutor Term of Reference GEC ini di website Cifex. Kemudian kalian melakukan pembayaran pendaftarannya itu dikenakan sebesar 300.000 untuk satu tim. Nah, kemudian kalian mengisi formulir pendaftaran berbentuk G-form dan juga formulir yang ada di lampiran tornya sendiri. Kemudian kalian mengirimkan berkas-berkas ke email GEC. Nah, setelah kalian mengirim berkas dan melakukan pembayaran pendaftaran, itu kalian bisa wajib untuk mengkonfirmasi ke CP administrasi. Next. Nah, untuk lebih detailnya cara pendaftaran, kalian bisa lihat aja di Term of Reference-nya GEC, yaitu bisa diakses di civilexpo.its.ac.id. Atau kalian bisa lihat di IG-nya Cifex. Di situ nanti ada link untuk ke tornya sendiri. Nah, pendaftaran ini ditutup tanggal 17 September 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kalian harus cepat-cepat untuk mendaftar agar bisa ada slot. Dan ini setelah melakukan pendaftaran itu wajib banget ya untuk mengkonfirmasi ke CP administrasi. Next. Di next core. Oh ya. Nah, untuk babak penyisihan ini setelah melakukan pendaftaran dan pembayarannya itu kalian akan diberikan soal berbentuk permasalahan geoteknik dan kalian bisa melakukan perbaikan tanah berupa berbentuk proposal atau makalah. Next. Nah, di babak penyisihan ini nanti kalian akan dipilih oleh Dewan Juri sebanyak 10 finalis untuk masuk ke babak finalis dari perguruan tinggi yang dianggap layak untuk mengikuti kompetisi tahap 2 atau babak final. Next. Nah, di babak final, finalis harus mengikuti serangkaian acara final Civil Expo pada waktu dan tempat yang ditentukan atau daring. Kemudian masing-masing finalis akan menerima study case dan data teknis yang sama. Nah, peraturan dan data teknis selama final akan dijelaskan dan dibahas di technical meeting yang diikuti oleh panitia dan finalis. Next, Core.
Nah, untuk para finalis yang udah dipilih oleh Dewan Juri yang sebanyak 10 finalis itu nanti bisa berkesempatan untuk mengikuti seminar Pit Hati yang ke-25 tahun 2021. Nah, itu untuk para finalisnya itu akan gratis untuk diikuti. Nah, apa itu seminar Pit Hati? Nanti dijelaskan oleh teman saya, Mario. Oke, lanjut koreksi. Oke, teman-teman. Saya ngelanjutin buat teman-teman yang lain tadi, Rehan dan juga Haris. Jadi Pit Hati ini yang menarik teman-teman di tahun ini, buat teman-teman yang masuk final, kayak yang tadi udah dibilangin bahwa teman-teman berhak untuk ikut Pit Hati ke-25 tahun ini, 2021. Nah, Pit Hati itu apa sih? Pit Hati itu pertemuan ilmiah tahunan dosen-dosen dan juga pakar-pakar geoteknik di Indonesia dan mengundang pemateri dari seluruh dunia, teman-teman. Nah, acara ini kurang lebih udah berusia 25 tahun, soalnya ini yang ke-25 tentu saja, dan memiliki kuota terbatas dan sebenarnya berbayar, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang nanti masuk final, akan dapat free entry atau gratis untuk mengikuti Pit Hati. Dan ini ada acara bergengsi perkumpulan para ahli geoteknik se-Indonesia yang tadi saya bilang mengundang juga pemateri dari luar. Mungkin bisa di next, koreksi. Nah, ini yang saya bilang, dia mengundang pemateri-pemateri dari luar negeri. Ada yang dari dalam negeri juga, tentu saja ada yang dari TB, ada dari Universitas Andalas, ada yang dari Australia, South Korea, dan juga dari negara-negara lainnya, dan juga kampus-kampus ternama di luar negeri juga. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi Geotechnical Engineering Competition ini di CIFEX 2021 bekerja sama dengan Geosystem dan juga Himpunan Ahli Teknik Tanah se-Indonesia. Dan tidak perlu khawatir karena semua acara yang dilaksanakan di GEC ini akan full online atau secara daring. Oke, mungkin dilanjut koreksi. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman. Sama seperti lomba-lomba yang lainnya, tentu saja GEC ini dapat hadiah lomba, teman-teman. Dan untuk juara 1, 2, 3, teman-teman akan mendapatkan plakat dan e-sertifikat, serta uang yang berupa 1. Kalau juara 1, teman-teman dapat 10 juta, juara 2 dapat 7,5 juta, dan juara 3 dapat 5 juta, teman-teman. Nah, nggak berhenti di situ, teman-teman yang mengikuti GEC dan masuk final dapat mendapatkan juara harapan di atas juara, yaitu juara harapan 1 dan juara harapan 2. Kurang lebihnya sama, akan mendapatkan uang tunai sebesar 750.000 dan juga sertifikat, teman-teman. Nah, mungkin bisa dilanjut nih. Oke, nah jadi apa sih yang kalian dapat ketika enroll with GEC? Yang pertama, teman-teman pasti dapat hadiah yang tadi udah disinggung tentu aja, baru aja. Yang kedua, full daring. Jadi GEC ini juga meskipun lomba yang cukup jarang ya, tapi kita udah menyesuaikan perlombaan GEC ini supaya bisa dilakukan full daring, teman-teman. Selain itu, teman-teman juga dapat sertifikat ataupun plakat kalau teman-teman nantinya juara. Kalau mengikuti juga dapat sertifikat. Dan teman-teman pasti dapat pengalaman yang tidak didapatkan di perlombaan lainnya. Karena GEC ini atau lomba geoteknikal ini cukup jarang ya di Indonesia. Nah, yang terakhir, lomba geoteknik ini merupakan lomba geoteknik terkece di Indonesia. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini adalah kontak person atau sosmed yang teman-teman mungkin bisa kontak. Di sini ada teman saya, Rehan, tadi udah presentasi. Mungkin kalau mau lebih kenal, bisa langsung di PC Rehan. Dan untuk administrasi, bisa cek teman saya yang tadi juga, Haris, untuk lebih detailnya. Nah, untuk yang lainnya sama, bisa cek di Instagram Civil Expo dan lain-lainnya. Bisa lanjut. Oke, jadi kurang lebih dari GEC, Geotechnical Engineering Competition, kurang lebih itu. Atas nama teman-teman GEC, aku, Koresi, Rehan, dan juga Haris, kami mengucapkan terima kasih, dan kita kembalikan ke MC. Baik, terima kasih dari tim GEC, Mas Koresi, Mas Rehan, Mas Haris, serta Mas Mario nih, atas pemaparannya mengenai Lomba Geotechnical Engineering Competition. Mungkin kalau bisa aku simpulin sedikit nih, GEC itu merupakan lomba di mana para peserta dituntut untuk menganalisis serta memberikan solusi terhadap permasalahan di bidang geoteknik, teman-teman. Terus benefitnya ada apa aja tadi? Ada uang hadiah yang besar, ada uang hadiah yang cukup besar, serta
lomba GC ini juga merupakan lomba yang jarang ya di Indonesia, dan lomba GC ini merupakan salah satu lomba terkece di Indonesia. Jadi teman-teman kalau juara nih bisa langsung kali upload di LinkedIn kali ya, post kali ini di post I just won GC Competition Civil Expo 2021 teman-teman. Terus Iya, tidak lupa saya juga promosi. para finalisnya kalau nggak salah ya, atau para yang juara tadi dapat mengikuti PIT Hati. Jadi PIT itu merupakan perkumpulan ilmiah tahunan dari Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia yang ke-25, di mana ada speaker dari Amerika, Taiwan, South Korea, dan Australia. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran atau memiliki pertanyaan, dapat langsung menghubungi CP-nya atau langsung mengunjungi sosial media Civil Expo 2021 di Instagram, yaitu @civilexpoITS. Mungkin selanjutnya ada apa nih, Tir? Oke, jadi kita kan tadi udah dengerin ya, udah ada sambutan, terus udah ada penjelasan dari workshop, terus juga conference, terus juga lomba-lomba keteknik sipilan. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman. Nah, untuk itu kita sekarang bakal buka sesi tanya-jawab buat teman-teman yang mau bertanya nih tentang sub-event yang ada di Civil Expo 2021. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand aja, atau kalau misalnya malu-malu nih, bisa ngetik di kolom chat, nanti bakal kita bacain. Gitu. Baik, benar banget teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin teman-temannya masih ragu kali ini ya, ingin mengajukan pertanyaan, atau masih mikir-mikir kali ini. Oh, ini ada yang bertanya nih dari Bina Nusantara atas nama Joshua. Baik, Joshua akan kami bacakan ya pertanyaannya. Baik. Kak, mohon maaf belum bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Joshua, ingin bertanya, apakah dari penyisian lomba CPPC sudah memakai BIM ya? Terima kasih. Mungkin dari tim CPPC, dari Mas Pratnya atau Mbak Brenda, atau tim CPPC yang lainnya dapat menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Joshua. Salam kenal. Itu bagus banget pertanyaannya. Memang ada beberapa dari ketika kita setelah memaparkan, banyak yang bertanya apakah BIM boleh diterapkan pada saat tahap seleksi atau tahap penyisian. Jawabannya boleh banget. Tapi di sini kami tidak mewajibkan bahwasanya di tahap seleksi harus menggunakan BIM. Alasannya kenapa? Alasannya adalah tidak semua mahasiswa dari kampus-kampus di Indonesia ini mendapatkan pengajaran terkait dengan BIM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali lagi kepada kemampuan mahasiswanya. Tidak semua masing-masing individu mahasiswa itu mau belajar secara mandiri terkait dengan BIM. Jadi kami tidak mewajibkan penerapan BIM dalam tahap seleksi. Tetapi jika memang ada beberapa partisipan yang ingin memasukkan BIM ke dalam tahap seleksi, tentu hal tersebut akan menjadi poin lebih. Dikarenakan coba ketika lihat dalam poin penilaian tadi, di mana metode dan inovasi itu menduduki poin yang cukup tinggi. Begitu. Jadi bisa dikatakan memang tidak diwajibkan, tapi jika bisa, tentu menjadi poin penilaian khusus tambahan bagi partisipan yang ingin mengajukan BIM. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Kak? Baik, bagaimana dari Kak Joshua? Apakah sudah cukup menjawab? Ini kita tunggu. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Baik. Oke, karena ada beberapa pertanyaan lagi nih, mungkin aku langsung aja bacain pertanyaan yang kedua dari Kak Nanda dari Unpad. Nah, pertanyaannya, Kak, perkenalkan saya Nanda, izin bertanya. Maaf tidak bisa on mic. Acuan standarisasi dalam pelaksanaan lomba DBGBC ini tetap SNI atau LIID ya? Mungkin dari teman-teman DBGBC bisa bantu menjawab. Silakan. Oke, aku izin menjawab. Itu sudah tertera di TOR. Untuk penggunaan peraturannya itu dibatasi untuk SNI dan ACI. Jadi itu untuk memudahkan juri-juri menilai juga, dan juga untuk memudahkan teman-teman yang merancang juga. Ya, gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Nanda, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Oke, sudah jelas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ingin terima lanjutin kasih. kan?
Terima kasih Kak Nanda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Titi Sarah dari UNJ nih teman-teman. Malam Kak, saya Titi Sarah, mohon maaf belum bisa on mic. Saya izin bertanya. Kalau misalkan sudah daftar lomba CPPC dan berkesempatan masuk final, amin, tetapi mendaftar workshop juga, apakah uang akan kembali di biaya workshopnya itu? Terima kasih. Mungkin dapat dijawab nih dari tim workshop maupun tim CPPC. Iya, mungkin saya izin menjawab ya, mungkin mewakili juga dari teman-teman workshop juga. Jikalau memang rekan-rekan di sini sudah mendaftar CPPC dan juga sudah mendaftar workshop yang dimana nanti kemungkinan masuk ke tahap final, mungkin nanti kami akan berikan suatu kebijakan khusus kepada partisipan tersebut yang memang jika memang sudah mendaftar, maka mungkin kami nanti CPPC maksud saya di sini akan berunding dulu dengan rekan-rekan workshop untuk mengembalikan daripada dana yang sudah dimasukkan. Karena memang finalis CPPC secara 100% gratis untuk mengikuti workshop. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Kak? Oke. Ya, terima kasih, Kak, atas pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Pratnya atas jawabannya. Terima kasih Kak Titi Sarah atas pertanyaannya. Mungkin bagi teman-teman, apakah ada yang bertanya kembali? Oh, ini ada yang bertanya nih dari Undip. Silakan Tirta. Oke, aku bacain ya dari Kak Adam dari Undip. Izin bertanya, untuk lomba CPPC, apakah ada ketentuan untuk dosen pembimbing harus dari jurusan teknik sipil? Lalu untuk harga satuan pekerjaan, apakah akan disediakan panitia atau dari peserta yang mencari sendiri dokumennya? Mungkin bisa langsung jawab nih, teman-teman CPPC. Oke, terima kasih Kak Adam dari Undip. Salam kenal. Ya, mungkin kalau terkait dengan pertanyaan pertama, terkait dengan dosen pembimbing apakah harus dari jurusan teknik sipil, memang di dalam TOR tidak dituliskan bahwasannya dosen dari teknik sipil. Tetapi mungkin untuk memenuhi kapasitas daripada pelaksanaan tender, mungkin disarankan sebaiknya menggunakan atau mengacu kepada dosen dari jurusan teknik sipil. Tapi kami tidak mengharuskan seperti itu, karena memang dari partisipan sendiri dengan jumlah 3 peserta tersebut, minimal itu harus ada 1 jurusan teknik sipil. Berarti bisa dikatakan bahwasanya dosennya pun tidak harus diwajibkan dari teknik sipil. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk harga satuan pekerjaan apakah disediakan dari panitia atau dari peserta mencari sendiri dokumennya? Terkait dengan harga satuan, kami bebaskan kepada partisipan. Jadi harga satuan tersebut tidak kami batasi atau dalam pengertian tidak kami berikan, dikarenakan karena harga satuan yang mungkin bisa diajukan dari partisipan bisa mendapatkan harga satuan yang terendah dengan mempertimbangkan dari analis harga satuan, dari harga satuan tiap daerah, atau mungkin dari harga supplier, atau mungkin dari harga penyedia barang yang lain-lain seperti itu. Sehingga kami di sini lebih membebaskan kepada partisipan untuk mencari harga satuan secara sendiri. Karena apa di sini? Mungkin perlu digarisbawahi bahwasannya untuk soal tender yang kami ajukan ini, volume sudah diberikan. Sehingga ketika volume sudah diberikan, maka tentu dari partisipan akan bersaing dalam segi salah satu poin titik persaingannya itu adalah di harga satuan. Sehingga harga satuan kami bebaskan kepada partisipan. Seperti itu, Kak Adam. Apakah sudah cukup menjawab, Kak? Untuk dari Kak Adam, apakah sudah menjawab ataukah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup ini, atau bagaimana? Oke, mungkin ini ya, karena ada pertanyaan lagi. Ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Aiman. Oke, baik. Kak Adam sudah menjawab tuh. Baik. Terima kasih Kak Adam dan terima kasih Mas Pratnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Doni Wirawan dari UMB. Kak, perkenalkan saya Doni, izin bertanya. Maaf tidak bisa on mic. Mohon maaf jika sebelumnya sudah dibahas karena sempat terputus. Untuk lomba DBGBC, apakah diperlukan analisis dampak pada lingkungan dalam metode konstruksinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari tim DBGBC dapat menjawab. Oke, mungkin kami tidak mengkhususkan sampai metode konstruksinya itu dibahas. Untuk dampak kepada lingkungannya sendiri itu tidak sampai termasuk. Yang penting ada, kalau dilihat di technical datanya itu ada luasan minimal untuk
ruang tanam hijaunya, di mana dengan itu kan akan berdampak terhadap sistem irigasi atau drainasenya itu sendiri. Nah, jadi di situ dampak kepada lingkungan lebih ke arah pemanfaatan RTH-nya itu sebagai peningkatan jumlah oksigen aja, sama dalam pemanfaatan energi yang optimal, energi dalam halnya pemanfaatan listrik dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau untuk dampak pada lingkungannya dalam metode konstruksinya itu sendiri tidak dimasukkan dalam penilaian. Baik, terima Apakah kasih atas sudah jelas? jawabannya. Kalau ada pertanyaan lanjutan tuh, Mas. Berarti kita hanya perlu perencanaan tanpa metode konstruksi. Oke, jadi ya kalau di ini emang benar metode konstruksinya itu tidak dimasukkan. Jadi yang perlu itu desain dari gedung itu sendiri, gimana ketahanannya terhadap gempa, gimana sistem drainase dan irigasinya, gimana dampak RTH itu terhadap sistem drainase irigasinya itu sendiri, gimana juga pemanfaatan energinya, dan juga nilai plusnya itu dari sisi arsitekturalnya juga. Seperti itu. Gimana untuk Mas Doni? Oke, ya sama-sama. Terima kasih juga. Baik, terima kasih Mas Fian atas jawabannya serta Mas Doni atas pertanyaannya. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, dapat langsung mengajukan pertanyaan sekarang juga nih, baik melalui kolom chat maupun menggunakan fitur raise hand. Iya, dan teman-teman yang udah tanya tadi boleh juga nih tanya lagi. Soalnya nanti buat peserta teraktif yang aktif bertanya bakal dapat reward nih dari panitia. Kayak hadiahnya apa tuh kalau boleh tahu? Nanti dong, kalau di sebelah sekarang nanti itu. Di sebelahnya nanti aja. Oh gitu. Baik. Yuk teman-teman. Mungkin ini kita tunggu sampai 20.36 kali ya. Mungkin teman-temannya masih pada mikir kali ini. Karena tadi aku perhatiin juga pemaparan dari tim-tim lomba maupun tim event udah cukup jelas sih, Tir. Kalau dari kamu gimana? Iya kali ya. Udah cukup jelas mungkin. Oke, baik. Mungkin kita tunggu beberapa detik lagi nih bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Sejauh ini sih terlihat tidak ada yang ingin bertanya, Tir ya. Mungkin apa bisa kita langsung lanjut aja nih ke agenda selanjutnya. Boleh banget nih. Ini kayaknya agenda yang masih ada yang bertanya. Jadi Kak Doni lagi. Bacain, baik. Man. Mungkin silakan dibaca. Oke, aku baca ya. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Kak Doni lagi. Untuk PIT finalis GEC diadakan secara online atau offline ya, Kak? Mungkin dari tim GEC bisa langsung ditanya. Langsung dijawab maksud saya. Gimana dari tim GEC? Tes, halo. Halo, masuk. Sebelumnya makasih banyak buat pertanyaannya, Mas Doni. Kalau dari kita, semua acara GEC ini diadakan full online sih, termasuk juga PIT Hati tadi. Jadi memang sudah dipersiapkan acaranya itu untuk full online. Jadi meskipun PIT Hatinya itu tanda kutip di luar acaranya GEC, karena itu acara emang tahunan, itu juga full online karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk offline. Terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Mario atas jawabannya dan Mas Doni atas pertanyaannya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih, apa kita langsung lanjut aja kali ya? Oke, kita langsung aja kali ya buat ini nih. Buat merefresh otak kita karena dari tadi udah dengerin presentasi lagi. Refreshingnya dengan apa tuh? Nah, jadi kita mau main Kahoot nih. Yang nanti bakal dapat hadiah juga nih. Waduh, asik banget nih kayaknya. Mungkin hadiahnya apa sih? Kayaknya uang tunai kali ya? 10 juta kali ya juara satu. Tekor dong nanti. Oke, biar gak lama-lama langsung aja nih, Man. Kepada panitia yang share screen, mungkin bisa silakan.
Oke. Buat teman-teman nih dari seluruh universitas di Indonesia boleh nih gabung ke Kahoot kita di www.kahoot.it dengan game pin 6534611. Iya baik teman-teman. Mungkin kita tunggu sampai pukul 20.42 kali ya. Iya, boleh. Oke baik teman-teman. Mungkin bisa langsung aja join nih ke game Kahoot kita. Buat juara 1, 2, 3 nanti bakal dapat reward juga nih. Jadi ayo teman-teman. Rewardnya nggak nanggung-nanggung loh. Tuh udah ada Kevin. Tuh Kevin siapa nih Kevin? Yuk, Kevin ditemenin yuk teman-teman. Biar nggak sendirian. Waduh ya. Oh ya buat teman-teman kalau misalnya malu pakai nama asli boleh banget nih pakai nama samaran dulu nggak apa. Wah si tampan tuh. Wah kan ada yang pakai nama samaran beneran kan Tir? Oh iya. boleh. Silakan teman-teman pakai nama yang sekreatif mungkin deh. Wah, mau voucher. Sangat jujur ya. Semoga harapanmu jadi nyata. Amin. Ini kita masih ada waktu 3 menit lagi ya teman-teman. Jadi cepetan bisa langsung segera join nih sebelum waktunya habis. Udah 9 nih. Waduh. Mbak Brendanya ada nggak ya Mbak Brendanya? Ada ternyata di sini. Ini ntar bagi fans Mbak Brenda bisa langsung join lewat link yang di-share di kolom chat ya. Ada komunitasnya soalnya. Oh, bercanda. Udah 13 nih. Wah, fans Presiden SRI nih. Siapa sih Presiden SRI? Mas, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. SRI mana nih? SRI IPS, SRI ITB atau mana nih? Nah, kayaknya sih SRI MIT ya. Jauh banget ya. Teman-teman masih ada 2 menit lagi nih untuk join nih. Ayo cepetan ngomong. Yuk. MC kenalan yuk. Mana ada yang mau kenalan nih Mas Roman? Oh nih, Mas Firman banyak banget. Keren. Ada helm proyek di sini nih. Teman-teman, waktunya tersisa 2 menit lagi. Ini bagi teman-teman yang tadi udah merhatiin nih pasti bisa nih. Aku yakin kalau teman-teman merhatiin pemaparan dari tim-tim sub event dan panitia pasti bisa jawab seluruh Kahootnya pada malam hari ini. Bisa menangin. Wah, bismillah 10 juta tuh. Jujur banget ya. Wah, Lionel Messi di kabar-kabar pindah ke MU nih tuh. Wih, udah 23 nih. Sisa berapa menit lagi, Man? Sisa 1 menit lagi. Oke, kita tunggu nih. Peratnya carry CPPC. Mas, peratnya tolong dilihat ya ini. Oke, sisa 1 menit lagi teman-teman. Habis ini langsung kita mulai ya tanpa basa-basi lagi ya. Wah, ada Puliki. Oke, mungkin nih tersisa 30 detik lagi nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih join langsung kali ya. Yuk teman-teman, saingannya cuma 25 loh. Gampang ya. Buat menangin. Suka kaktus. Sad boy TS, kasihan banget. Oke, kayaknya ini bentar lagi udah 24.2 nih. Mungkin bisa ya langsung dimulai aja kali ya. Oke. Silakan. Bacain Man pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah Lomba Desain Building di CIVEX 2001 namanya apa sih? Aduh, apa tuh? Kayaknya DBBBBC deh. DBBBBBB. Susah banget ya ngejanya. Ini gampang sih, tapi aku yakin teman-teman di sini pasti bisa jawab. Kalau ada yang salah, parah sih. Langsung live aja deh. Jahat banget, Man. Wih, udah banyak yang bener nih, Man. Oke, baik. Wah, mayoritas benar. Bagus.
Siapa nih yang pertama? Waduh. Sad Boy ITS ada di urutan pertama. Next. Oke, pertanyaan kedua silakan Tir, sikat. Oke, CPPC ini lomba di bidang apa sih? Apa, Wan? Wah, kayaknya sih ini di bidang transportasi ya. Nggak ada jawabannya nih. Apakah itu jawabannya? Gimana sih yang buat soal? Terlalu mudah sih ini. Ini baik. Bidang kesehatan. Benar ya, mayoritas benar. Siapa nih urutan pertama? Deta memimpin. Tersisa 6 pertanyaan lagi nih teman-teman. Jadi kapan sih batas waktu pendaftaran CPPC 2021? Kapan ya teman-teman? Kapan ya? Kapan ya? Aku juga nggak tahu sih. Kapan sih? Kapan ya, Man? Aku nggak pasti. Besok tuh katanya. Besok. Besok banget ya. Ayo cepat daftar ayo teman-teman. Biasanya kalau semakin deadline makin GC daftaran ya. Kapan nih? Oke. Udah pada banyak yang tahu. Keren. Oke, masih dipimpin oleh Deta. Next. Pemenang lomba mahasiswa bakal dapat uang berapa sih? Pemenang lomba 9 juta, mahasiswa. atau 10 juta, 12 juta, 8 juta. Wah, ini pasti gampang sih. Kalau soal duit ya kita langsung nangkep di otak gitu. Yeah. Duit. Berapa nih? Tuh kan. Oke, kan betul. Banyak yang benar nih. Wah, ada yang mau 12 juta kayaknya. 10 juta kurang kali ya. Panitia mungkin bisa dinaikin kali hadiahnya. Oke, udah ganti lagi nih yang memimpin. Semoga sukses. Berapa sih biaya pendaftaran lomba mahasiswa nasional di CIVEX 2021? Berapa nih? Berapa teman-teman? Kok lagi jangan mikirin hadiahnya doang aja ya. Daftar dulu. Yoi. Ini harga awal ya teman-teman, belum dipotong apa-apa nih. Oke, 300.000 rupiah teman-teman. Oke, next. Semoga sukses, tadi masih memimpin. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih batas waktu pendaftaran GEC? Wih, langsung dikirim nih sama Kak Brenda. Sampai kapan pendaftaran GEC ini? Aku juga kurang tahu sih. Mungkin bisa langsung daftar aja kali ya. Siapa tahu. Oke, 17 September nih teman-teman. Oke, ternyata 17 September ya teman-teman. Segera daftar. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih. Yuk. Lanjut. Kalau kita lolos di finalis lomba tender, kita bakal ikut acara apa sih? Nah, ayo teman-teman. Tadi sih kayak workshop. Iya, kayaknya sih workshop ya. Oh, workshop yang mana nih? Banyak banget waktu itu. Nih. Yang mana ya? Apa jangan ikut kultam lagi? Kultam. Oke. Benar. Siapa nih? Semoga sukses masih memimpin. Pertanyaan terakhir. Kapan sih konferensi nasional CIVEX 2021 dilaksanakan? 12 sampai 14 November atau 19 sampai 21, 18 sampai 20 atau 17 sampai 19? Kapan, Man? Kamu ingat nggak, Man? Yang pasti bentar lagi sih ya. Yang pasti bulan November. Iya. Oke, that's 19 sampai 21. Wah, yang pasti harus segera daftar. Benar banget nih. Kata Oke, juara 3. Momonosuke, juara 2. Semoga sukses. Siapa nih yang pertama? Siapa nih? Bismillah. Oke, baik. Oke, teman-teman. Jadi mungkin bagi para pemenang mau suruh on cam atau gimana ya? Mungkin ini aja sih, boleh raise hand nih. Siapa nih? Boleh langsung spill aja nih, di reveal.
Oke, ada Kak Titi Sari dari UNJ. Wih, deh, keren. Itu mungkin ada Undip dari Adam, ada Adam dari Undip. Oke. Mungkin panitia bisa langsung PC kali ya ke Kak Yoi, Titi bener. Sari dan Kak Adam. Siapa nih, kurang satu lagi nih, Man? Satu lagi, ayo ngaku. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku, Oh, nggak dapat reward nih kalau nggak ngaku. kalau nggak ngaku rewardnya buat aku sih. Mungkin kita hitung aja kali ya, dari 5. Yuk, hitung ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nih? Siapa tuh barusan? Mungkin yang itu ada Lukman dari PS. Oke, buat panitia yang Jangan lupa disertakan bukti screenshotnya ya. Oh iya, benar. Benar banget. Lupa, sorry. Oke, teman-teman. Karena kita udah mendengarkan presentasi tadi, terus juga kita udah main Kahoot, udah dapet reward juga nih. Nah, sekarang nggak terasa nih, kita udah sampai hampir di penghujung acara. Habis ini kita ngapain sih, Man? Sebelum penutup nih. Di sini terus saja kita akan mengadakan foto bersama dulu nih. Jadi bagi teman-teman dari Universitas seluruh Indonesia, harap nyalakan kameranya nih. Kita mau lihat muka kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Kapan lagi sih ketemu bareng-bareng dari berbagai universitas gitu? Siapa tahu muka-muka yang nongol hari ini tuh jadi finalis tuh ya. Oh iya, besok kita lihat lagi pas gitu ya. Pas closing mungkin ya. Waktu pengumuman. Amin. Yuk teman-teman, bisa langsung aja nih. Ini kita tunggu sampai 20.50 kali ya. Oke. Ini panitia yang bertugas buat dokumentasi udah siap belum ya? Udah. Mungkin nunggu teman-teman dulu nih. Masih banyak yang off-cam ya. Nunggu teman-teman. Yang masih on-cam dulu. Nggak harus pakai VBG kok. Yang penting kelihatan muka kalian aja. Ini udah cukup ramai nih kayaknya. Oh iya. Gimana? Mungkin bisa langsung aja kali ya. Silakan, Mas. Baik, mungkin bagi para mahasiswa-mahasiswa dari seluruh univ Indonesia dan panitia bisa on-cam langsung nih. Oke, kayaknya udah. Oh, masih banyak sih. Oke, kayaknya udah nggak lagi. Karena ada 2 halaman. Mungkin untuk halaman pertama dulu. Aku bantu aba-aba dari hitungan mundur dari 3. 3, 2, 1. Oke, untuk halaman kedua. Terakhir. 3, 2, 1. Sip. Udah. Oke, terima kasih Kak Yos. Baik, terima kasih atas sesi dokumentasi bersamanya. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara dan semoga penjelasan dari panitia mengenai rangkaian Civil Expo 2021 tadi dapat menjadikan gambaran jelas bagi peserta khususnya mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia, teman-teman. Oke, aku juga mau ngingetin nih teman-teman, buat jangan lupa daftar lomba dan juga follow IG Civex 2021 di @civilexpo_its supaya kalian nggak ketinggalan info-info tentang acara-acara dan lomba-lomba yang ada di Civil Expo ITS 2021 ini. Dan mungkin nih bila ada pertanyaan dari teman-teman yang tadi belum sempat terjawab, atau misalkan pertanyaannya baru muncul setelah roadshow ini, boleh banget nih langsung feel free buat kontak ke Instagram kita di @civilexpo_its. Gitu teman-teman. Ya benar banget teman-teman. Terus spesial nih, untuk malam hari ini sebelum kita mengucapkan selamat tinggal dan bertemu di lain kesempatan, aku ada pantun nih, Tir. Mau dengerin nggak? Kalau nggak mau sih nggak apa-apa ya. Boleh banget, boleh banget. Oke, baik. Jadi jangan lupa dikasih asik gitu ya. Asik, cakep gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Malam ini ku duduk sendiri. Replay dong. Oh, sekarang. Oke, cakep. Oke, ditemani kenangan waktu itu. Asik. Terima kasih sudah datang hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Widih. Aduh, ya kan kenapa cuma aku yang ketawa? Aduh, baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta roadshow atas kehadirannya. Dan bagi teman-teman
yang setelah ini mungkin ada kegiatan lain, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terakhir, kami mewakili segenap panitia Civil Expo 2021 izin mengundurkan diri. Saya Firmansyah Muhammad. Dan saya Tirta. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman.